Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah kali ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, kemudian juga diberikan nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita beribadah salat fardu Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian juga Rasulullah telah meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup bagi kita, yang akan menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang sesaat ini, kehidupan dunia yang kalau bahasa Al-Quran la'ibu wa lahun, yang permainan dan senda gurau. Jadi kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara, yang sesaat, yang sebentar ini, kalau kita berpegang teguh kepada peninggalan Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Dan tidak hanya kehidupan dunia ini kita akan diselamatkan, kita juga akan nanti selamat dalam menjalani kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenarnya, nan sabananya, yang selama-lamanya, kelak nanti kehidupan di akhirat kelak, di mana hanya ada dua pilihan di sana hadirin kaum muslimin. Pilihan kehidupan akhirat hanya ada dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kitalah yang menentukan. Kehidupan dunia yang sebentar inilah yang jadi penentu kita nanti. Apakah kita nanti di akhirat kelak, kehidupan yang kekal abadi itu akan ditempatkan Allah di surganya dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan, atau tempat kita nanti di akhir adalah di dalam nerakanya, diazab,
disiksa, dihinakan, itu tergantung kepada kita selama kehidupan dunia ini, hadirin kaum muslimin. Karena itu mari selalu kita menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu betul-betul secara istiqamah dalam menjalani seluruh aktivitas kita, dari bangun kita sampai malam kita tidur, bangun lagi, dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah beliau. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita akan memasuki bulan suci Ramadan, lebih kurang 5 hari lagi. Sekarang tanggal 17 Maret, nanti tanggal 22 Maret hari Rabu depan, insya Allah pemerintah melalui Kementerian Agama akan melakukan ru'yatul hilal, melihat bulan. Nanti akan ditetapkan apakah sudah sesuai aturan bulan terlihat, sudah masuk bulan itu, maka malam hari itu, Rabu malam itu, kan kita dengar nanti di siaran televisi, apa kita sudah mulai tarawih malam itu langsung dengan besok puasanya, atau bagaimana nanti kita sama-sama menunggu keputusan pemerintah. Yang penting hadirin kaum muslimin, hari ini kita hanya bisa berdoa dan berusaha mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya. Karena kita akan masuk sebuah bulan yang suci mulia. Itulah bulan Ramadan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin yang paham, hadirin kaum muslimin. Berarti kalau ada kaum muslimin yang paham dia dengan kemuliaan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, keistimewaan ibadah puasa Ramadan, dia akan begitu antusias, akan rindunya, bahkan sering berdoa dia pada Allah, balighna fi Ramadan, ya Allah, panjangkanlah umurku nanti agar sampai nanti umurku menghadapi menjalani ibadah puasa. Tapi bagi sebagian kaum muslimin yang kurang paham, dia akan biasa-biasa saja. Bahkan dia ada yang menganggap akan datang nanti bulan yang menganggap ini bulan seakan-akan penyiksaan. Bulan di manalah tidak boleh lewat makan minum siang hari. Ini bagi yang kurang paham. Tapi kita hadirin kaum muslimin sebagai hamba Allah yang beriman, yang sudah mengaku beriman, pasti kita rindu. Kenapa kita tidak rindu? Karena pada bulan itulah digambarkan oleh Rasulullah. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Yang di awal kita singgung tadi. Kehidupan akhirat kita hanya ada 2, surga atau neraka. Selama bulan Ramadan Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan karunia-Nya, Allah bukakan jalan menuju pintu surga itu. Lalu Allah tutup pintu-pintu neraka. Jalan-jalan menuju neraka Allah tutup selama bulan Ramadan itu. Ini pintu-pintunya. Dalam makna ini diberikan kesempatan di kuasa Allah, pintu-pintu neraka selama bulan Ramadan ditutup dengan kehendak Allah Subhanahu. Apalagi pada bulan Ramadan Allah belenggu setan-setan. Setan musuh kita, innahu lakum aduwwum mubin, itu yang musuh nyata kita, yang selalu menggoda kita, mempengaruhi kita, yang membawa awak dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Inilah setan, musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Dia mau, hadirin kaum muslimin jemaah Jumat, kita jalannya lurus. Sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Sering kita baca itu 17 kali sehari semalam. Kita mau jalan yang lurus, jalannya siratal mustaqim. Tapi syaitanlah yang menggoda kita, hadirin. Syaitanlah nama ngulician kita. Kita harusnya tahu yang halal, yang haram. Dikalician ya syaitan, dipengaruhi kita, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar. Karena hadirin kaum muslimin, sekiranya lah orang-orang yang berdosa itu sadar dengan dosanya, pasti tidak mau dia.
Tidak akan mau orang berzina, tidak akan mau orang berjudi, tidak akan mau orang mabuk-mabukan, tidak akan mau orang pasang BT, tidak mau orang membeli kartu chip judi itu, tidak mau orang. Kalau dia sadar, tapi karena digelincirkan oleh setan, manusia banyak terlupa berbuat dosa. Karena itulah menjelang Ramadan bulan mulia ini hadirin kaum muslimin, di bulan di mana Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu para setan. Tambah lagi nanti di bulan itulah Allah nanti memberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang mendapatkannya, insya Allah nanti akan diberikan sebuah keberuntungan, kemuliaan. Tapi rugilah orang-orang yang tidak beramal ibadah, yang tentunya tidak mendapatkan atau mempunyai kesempatan banyak ibadah di malam-malam Lailatul Qadar itu. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puasa nan kadatang kolah jalih tujuannya dalam Al-Quran. Anggono nyawa ko puasa. Allah Subhanahu wa taala hadirin kaum muslimin memberikan perintah dalam Al-Quran atau melarang terhadap sebuah perkara, itu pasti ada tujuannya. Karena Allah zat yang maha tahu, yang paling tahu ke manusia ke kita kok hanya Allah, karena Allah yang menciptakan. Maka tuh dia awak ikut dibulihan, kok disuruh, kok dilarang, ada tujuannya untuk awak. Termasuklah ibadah puasa Ramadan. Tujuannya itulah dalam ayat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Dari kata pertama ini sudah bisa kita pahami hadirin kaum muslimin, Allah memanggil mulia, memakai panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, wahai bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat Masjid Rahmatullah Tikala yang sudah mengaku beriman. Allah tidak pakai ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah juga tidak pakai ya bani Adam. Tidak. Tapi Allah panggil dengan panggilan mulia, wahai orang yang beriman. Ini ada rahasianya hadirin kaum muslimin. Ada rahasianya. Kalau ayat Al-Quran diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, beko ada sudah tu perintah Allah atau ada larangan Allah, maka dipastikan hadirin kaum muslimin, siapa yang akan bisa melaksanakan perintah itu dengan baik atau menghentikan larangan itu dengan sempurna, itu tergantung dengan kualitas imannya masing-masing. Awak kan tidak sama kualitas iman awak kan. Maka termasuk resiko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, maka pahala puasa awak kok tidak sama, tergantung iman wak masing-masing. Kalau iman wak kuat, kita akan bisa sempurna nanti mengamalkan ibadah puasa Ramadan, pahalanya akan lebih tinggi. Tapi kalau iman wak tangguh-tangguh, biasa-biasa, pahalanya tergantung itu juga. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi hadirin kaum muslimin. Ada hadis Nabi yang perlu kita waspadai hadirin kaum muslimin. Ternyata Nabi menyatakan yang berpuasa besok Ramadan tuh ada orang-orang yang tidak diagih pahala sama sekali. Yang dia dapatkan hanya perutnya lapar dan haus saja. Bagaimana kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nanti masuk puasa Ramadan hadirin kaum muslimin, nampaklah dia banyak orang akan berpuasa bersama-sama. Tapi laisa lahu min siyamihi, dia tidak diberi pahala dengan puasanya itu illal ju' wal atas,
kecuali yang dia dapatkan hanyalah parit nyolita, kerongkongannya haus. Kenapa demikian? Karena dia berpuasa tidak dengan iman dan perhitungan tadi. Dia hanya puasa menahan lapar dan haus. Kalau berkeluarga menahan daripada berhubungan sama istri, itu yang hanya dia lakukan. Kalau hanya menahan lapar, parit lita je haus, itu puasa anak kecil, anak TK bisa dilatih, bisa hadir. Tapi kita dewasa ini, orang beriman, kita harus puasa yang berkualitas. Kalau bahasa ulamanya puasa khawas, tidak hanya puasa besok kok menahan lita haus, tapi juga seluruh anggota badan juga berpuasa. Mato berpuasa dari melihat yang tidak benar. Telinga berpuasa daripada mendengar kata-kata yang tidak benar, yang kotor. Lidah juga berpuasa daripada berkata, mengucapkan kalimat yang tidak boleh diucapkan sebenarnya. Kaki juga berpuasa melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar. Karena itu yang kaum muslimin ini ada sebagai penguat kajian khutbah kita. Di antara contoh orang tidak diberikan pahala itu, dia sama dengan berbuka. Khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 perkara yang menyebabkan seorang yang puasa itu sama dengan berbuka. Yang pertama al-kazib, dia berdusta. Puasa lai tapi paduto yo ndak anu nilainya. Puasanya sah tapi nilai ndak ada habis. Ribah, dia bergunjing. Berpuasa ada tapi menceritakan aib orang lain, bergunjing, habis nilai puasanya. Namimah, mengadu domba, masuk orang, mengompori, provokasi, itu habis nilai puasa. Bersaksi palsu, diminta kesaksian, menyatakan yang benar salah, yang salah benar, itu kalau nyoba puasa habis nilai. Yang terakhir, wa nazratu bisyahwah, memandang dengan pandang syahwat. Maka besok hadirin kaum muslimin, para jemaah, kalau kita berpuasa, mari kita latih mata ini jangan sampai melihat kepada hal-hal yang sudah berbau kepada ada nafsu syahwat. Apalagi sekarang HP, teknologi canggih, kita sering buka HP, buka YouTube, melihat gambar-gambar, video-video yang kadang-kadang mempengaruhi jiwa kita. Melihat orang lain yang tidak benar, ini merusak puasa bisa. Inilah orang-orang nanti yang tidak akan dinilai puasa. Maka hati-hati dengan puasa. Maka ditutup ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelummu dengan tujuannya la'allakum tattaqun. Aku nak berpuasa bisa tu boleh awak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita kok paralu takwa itu. Aku nu takwa tu, orang bertakwa adalah orang-orang yang dipandang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara awak tu adalah siapa yang paling takwa. Dak dunia dicari ada. Allah pandang kita mulia bukan karena pangkat jabatan awak. Sama pangkat rendah, pangkat tinggi sama sadanya. Jangan banggakan pangkat jabatan. Allah pandang takwa tidak karena harta kita. Ke orang kaya, orang miskin. Orang kaya yang paling mulia atau orang miskin paling mulia, enggak. Allah pandang mulia kita tidak karena banyak sawah ladang awak, banyak para awak, banyak tanah awak, banyak otot awak, banyak orang awak, tidak. Tapi yang mulia adalah orang yang atqakum, yang paling mulia di antara kita. Karena itulah acaranya mulia itu takwa itu. Inilah jalan sebulan besok. Wak maksimalkan puasa siang hari, kita maksimalkan ibadah malam hari. Mudah-mudahan Allah nanti ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf Pak Kabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian nasihat menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Alhamdulillah.